Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan para Bapak Ibu pelaku bisnis entrepreneur yang tergabung dalam Jaringan Saudagar Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf yang semestinya pada kegiatan Temu Akbar Jaringan Saudagar Muhammadiyah DIY ini bisa hadir tatap muka, namun karena ada kegiatan lain hal yang cukup mendesak, terpaksa kami harus menyampaikan beberapa gagasan terkait dengan agenda Temu Akbar ini melalui video ini. Yang kedua, tentu kami sangat mengapresiasi sekali kegiatan Temu Akbar Jaringan Saudagar Muhammadiyah DIY ini, yang tentu ini merupakan cikal bakal embrio untuk kita meneguhkan dan memperkuat program Muhammadiyah dalam rangka menjadikan gerakan ekonomi sebagai pilar ketiga perserikatan. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, bahwa Jaringan Saudagar Muhammadiyah yang telah hadir dan berdiri beberapa tahun belakangan ini dengan berbagai program ini merupakan sebuah potensi besar dan sebuah semangat optimisme kita untuk memperkuat gerakan dakwah ekonomi berbasis jamaah. Kita sangat menyadari betul bahwa membangun ekonomi berbasis jamaah itu bukanlah perkara mudah. Dan bahkan sering sekali muncul mitos dan pameo bahwa di Muhammadiyah mungkin bisa saja mengelola dan mengurus ekonomi secara personal, tetapi sering sekali gagal dalam mengelola ekonomi secara jamaah. Oleh karenanya, melalui Jaringan Saudagar Muhammadiyah yang sudah existing beberapa tahun ini, paling tidak kita bisa membuktikan dan menunjukkan kepada khalayak bahwa ekonomi berbasis jamaah itu sesungguhnya sebuah keniscayaan yang bisa kita lakukan. Dan kita juga harus menyadari bahwa problema ekonomi kita, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global, solusi yang bisa kita kedepankan adalah semangat kolektivisme, semangat kebersamaan, semangat jamiah yang harus kita dorong. Dan inilah yang dicontoh oleh Rasulullah ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Yasrib atau yang kita kenal Madinah. Setelah Rasul mendirikan Masjid Quba, Rasul kemudian mendirikan sebuah pusat ekonomi yang kita kenal dengan nama Al-Suq Al-Manakhah atau pasarnya Madinah. Apakah pada saat itu tidak ada pasar di Madinah? Ada, yaitu pasar yang dikelola oleh kalangan Yahudi. Tetapi kenapa Rasul pada saat itu berinisiatif mendirikan pasar baru? Bukankah pasar yang dikelola oleh kalangan Yahudi sudah ada? Betul, memang sudah ada pasar yang dikelola oleh kalangan Yahudi. Tetapi pasar yang dikelola oleh kalangan Yahudi adalah pasar yang jauh dari nilai-nilai keadilan. Pasar yang sangat diskriminatif. Kenapa? Karena siapa yang punya kuasa, siapa yang punya modal, siapa yang punya kapital, maka merekalah yang bisa memulai pasar. Maka dalam konteks inilah Rasul kemudian berinisiasi untuk melawan, untuk menghadirkan sebuah pasar baru yang dikenal dengan Al-Suq Al-Manakhah tadi, dengan konsep pasar yang menjunjung nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebersamaan. Dan pada saat itu pasar Yahudi pun secara perlahan tumbang dan gulung tikar. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Rasul mendirikan Al-Suq Al-Manakhah ini?
bahwa Rasul melakukan dan menghadirkan pasar baru bukanlah dengan kerja-kerja personal. Rasul menghadirkan pasar baru bukanlah dengan cara sendiri atau fighter gitu ya. Tetapi Rasul menghadirkan kerja-kerja yang bersifat kolektif, kerja-kerja yang bersifat jamaah. Dari sini kami meyakini bahwa ketidakadilan ekonomi yang hadir di negeri ini, ketimpangan ekonomi yang terjadi di negeri ini tidak mungkin dan tidak bisa kita selesaikan secara kekuatan personal. Yang mampu menyelesaikan persoalan adalah kekuatan ekonomi jamaah. Maka jaringan saudagar Muhammadiyah yang sudah hadir hari ini merupakan cikal bakal, merupakan potensi yang bisa kita dorong, bisa kita kembangkan menjadi kekuatan ekonomi jamaah melawan ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Bapak Ibu, para peserta temu akbar jaringan saudagar Muhammadiyah yang saya hormati, kita menyadari betul bahwa selama ini umat Islam bil khusus Muhammadiyah, kita hanya cenderung sebagai penonton, kita cenderung sebagai konsumen dari permainan ekonomi yang ada di negeri ini. Ada kerinduan bagi diri kita, kapan saatnya bahwa ekonomi ini mulai dikendalikan dan dipegang oleh umat Islam, bil khusus warga Muhammadiyah. Dan melalui temu akbar ini kita paling tidak mulai memetakan langkah-langkah yang lebih taktis, lebih strategis untuk mengkonsolidasikan potensi ekonomi warga perserikatan secara nasional. Sudah cukup kiranya waktu kita untuk berdebat, sudah cukup waktunya untuk kita berdiskusi, sudah cukup waktunya untuk kita melakukan rapat-rapat kerja, sudah cukup waktunya untuk melakukan rakor-rakor dan lainnya. Mulai saatnya aksi dan praktek-praktek bisnis yang harus kita jalankan. Dan semua potensi ini terbuka lebar di lingkungan perserikatan. Tinggal saatnya jaringan saudagar Muhammadiyah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini untuk mengkonsolidasikan potensi yang ada tersebut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa potensi jamaah itu sesungguhnya sangat besar, tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga di kalangan Muhammadiyah. Dan melalui potensi ini, PR yang harus dan segera kita lakukan adalah mengubah mindset, mentransformasikan semangat jamaah. Kalau jamaah selama ini kita artikan, kita maknai jamaah yang bersaf-saf di dalam masjid, jamaah yang bersaf-saf di dalam musala, melaksanakan sholat, melaksanakan pengajian, itu baik. Tetapi pada era sekarang sudah saatnya saf-saf jamaah untuk sholat di dalam masjid, saf-saf jamaah untuk pengajian-pengajian di musala kita transformasikan menjadi sebuah jum'iyah. Dari jamaah ke jum'iyah, maknanya kalau jamaah adalah sebuah kumpulan, jum'iyah adalah sebuah gerakan. Jadi mengubah jamaah ke jum'iyah ini merupakan langkah taktis kita, bahwa jamaah ini tidak sekedar kumpulan, tetapi dia menjadi sebuah jum'iyah, menjadi sebuah gerakan. Gerakan apa? Gerakan untuk mengkonsolidasikan ekonomi jamaah ini. Nah, siapa yang memungkinkan untuk mengubah jamaah menjadi jum'iyah? Kita membutuhkan seorang imamah, kita membutuhkan seorang leader, kita membutuhkan kepemimpinan. Nah, pada forum yang mulia ini sudah saatnya kita tunjuk, kita hadirkan seorang imamah, seorang leader yang bisa mengubah jamaah menjadi jum'iyah. Jangan biarkan jamaah menjadi jamaah terus menerus. Kalau jamaah menjadi jamaah secara terus menerus, ya kita hanya sebagai penonton dan kita hanya sebagai konsumen. Tetapi ketika jamaah kita rubah menjadi jum'iyah, maka disitulah saatnya kita menjadi pelaku, dan disitulah saatnya kita jadi pemain. Dan disinilah kita harapkan melalui temu akbar ini hadir imamah, hadir seorang leader yang bisa mengubah kumpulan jamaah menjadi jum'iyah. Dan mudah-mudahan ini langkah yang sangat menggembirakan
melalui temu akbar ini kita segera mendapatkan seorang kepemimpinan imamah yang bisa membawa gerakan dakwah ekonomi ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa bisnis is praxis, ya. Jadi bisnis adalah sebuah praktis, bukan sebuah teoritis, bukan sebuah konsep yang hanya konsep. Oleh karena itu, kami melalui holding PT Syarikat Cahaya Media, melalui Suara Muhammadiyah telah membuka selebar-lebarnya potensi-potensi yang hadir di lingkungan persyarikatan, potensi yang hadir di lingkungan umat Islam. Kami mengajak semua pihak untuk kita bersinergi, untuk kita berkolaborasi, baik dalam big business, food dan pangan misalnya, tekstil dan fashion, ya, pariwisata, properti dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu memang memiliki potensi-potensi yang saya sebutkan tadi, jangan sungkan-sungkan untuk kita berkolaborasi, bersinergi, karena tidak ada kekuatan secara personal, tetapi kekuatan sesungguhnya adalah kekuatan dengan cara kita berjamaah. Kita tahu banyak secara personal orang yang kaya raya, banyak secara personal orang yang miliarder, tapi mampukah dia mengubah tatanan ekonomi di negeri ini? Ternyata apa yang menjadi impian kita tidak tercapai. Maka lagi-lagi kita harus merujuk pada kisah hijrahnya Rasul, bahwa perubahan ekonomi hanya mampu dilakukan secara berjamaah, secara berkolaboratif. Oleh karena itu, dengan potensi yang sedang dan kita miliki hari ini, mari kita sinergiskan, mari kita kolaborasikan. Mudah-mudahan dengan langkah kita mengkolaborasikan ini, mensinergiskan ini, ya, apa yang kita harapkan bahwa jamaah berubah menjadi jum'iyah, dan ekonomi yang selama ini, ya, posisi kita sebagai umat Islam sebagai penonton, ke depan kita mulai menjadi bagian dari pelaku ekonomi, tidak hanya konteks regional, tetapi kita masuk dalam konteks nasional, bahkan Asia dan global. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran saya dalam forum temu akbar jaringan Saudagar Muhammadiyah ini. Sukses selalu buat kita, dan saatnya kita berdikari di negeri sendiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.